Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mic-nya jadi yang ini ya saya. Oke, ini saya habis olahraga nih, jadinya langsung aja mau sharing ya mengenai aktivitas training yang minggu lalu ya. Jadi saya ada 2 pengalaman mengenai training. Jadi selama ini yang ngisi training mengenai production planning, inventory, supply chain, warehouse, distribusi. Nah, kemarin tuh saya diminta untuk memberikan materi PPIC yang fokusnya ke inventory kepada tim laboratorium. Saya sebenarnya nggak pede tuh ngasih ke tim laboratorium karena saya nggak punya pengalaman kerja di sana kan. Pengalaman saya ya di pabrik manufaktur, di distributor, di warehouse gitu, di 3PL. Tapi kalau di laboratorium nggak pernah nih. Jadi diskusi dengan tim konsultannya maunya seperti ini seperti itu, saya buat materi dan mereka juga setuju ya. Dan waktu saya sampaikan ya durasinya sekitar 4-5 jam kemarin, ternyata mereka pada ini ya istilahnya mendapatkan sesuatu yang baru nih. Dan karena memang perusahaannya lab saja, beda sama kalau manufaktur ada labnya, itu kan dia sudah tahu juga istilahnya aktivitas di manufaktur. Tapi kan itu enggak, dia memang perusahaan benar-benar perusahaan laboratorium dan tidak sempat menyentuh aktivitas yang banyak di persediaan, inventory, warehouse ya. Jadi memang dia ke fungsi-fungsi analisa, fungsi-fungsi penelitian seperti itu ya, bahan-bahannya mungkin lebih ke bahan-bahan mungkin ya. Tapi untuk mengenai inventory, warehouse ya, pengelolaannya ya itu memang jarang. Dan ya alhamdulillah ya apa yang saya sampaikan kemarin bisa diterima dengan baik ya. Ini juga sebagai masukan buat saya atau insight ya, bahwa di perusahaan-perusahaan laboratorium di Indonesia memang membutuhkan ya pengetahuan mengenai pengelolaan persediaan, manajemen inventory atau supply chain secara keseluruhan ya. Sehingga ya ilmu itu memang harus dipelajari banyak sih, sehingga nanti dia bisa menyambungkan kanan kiri atas bawah ya. Dan pekerjaannya jadinya bisa lebih baik, lebih cepat, ataupun lebih efisien, yang lebih produktif. Oke, bagi insan-insan laboratorium, yuk kita belajar sama-sama mengenai inventory, mengenai planning, ya, mengenai persediaan, pengelolaan gudang. Ya. Oke, berikutnya pengalaman kedua ya. Saya diajak salah satu dosen di ITN Malang untuk memberikan materi mengenai bisnis proses, standar operation prosedur, dan instruksi kerja. Ya, ini kan setiap orang yang bekerja di pabrik pasti juga, atau di perusahaan manapun ya, pasti akan mendapati ini ya, SOP, IK atau WI istilahnya, work instruction atau business process. Pasti mengalami itu karena apalagi perusahaan yang mengambil sertifikasi mengenai ISO ya. Pasti kan SOP dicek semua, dan walaupun gak ISO juga sih harus ada, karena pekerjaan harus ada ini ya, step-stepnya, ada rutannya, ada syaratnya ya. Nah di IKM, di industri kecil menengah kemarin pesertanya yang dari Kota Malang itu memang kalau dari cita-citanya yang saya amati, memang untuk pengelolaan persediaan juga nggak ada mereka ya. Jadi mereka pakai insting aja, pakai pengalamannya mereka yang selama ini, dan pengalaman mungkin saling berbagi ya, apa yang dialami oleh UKM ini, IKM ini ya akan disampaikan. Tapi ya mungkin levelnya beda ya kalau sama di perusahaan ya, di pabrik. Mereka kan efisiensinya harus lebih tinggi kalau di pabrik, kalau di perusahaan efisiensi lebih tinggi, karena aktivitas perubahan sekecil apapun memang langsung ngefek nih, karena produksinya gede, volumenya besar ya. Sehingga butuh metode-metode khusus, cara-cara khusus yang bagus ya untuk bisa meningkatkan produktivitas, reduce cost dan sebagainya. Dan hal-hal seperti itu tidak dialami nih oleh para IKM nih. Di sepanjang mungkin 10 tahun dia pengalaman sudah jualan ya, berproduksi sesuatu, ada yang 20 tahun, apalagi yang 5 tahun. Di pengalaman itu nggak punya, informasi-informasi itu nggak punya ya, nggak dapat ya. Kecuali mereka mungkin ada yang anaknya ataupun karyawannya yang dari sekolah gitu, universitas S1, S2, mungkin ada tuh metode-metode yang bisa menghitung seperti itu. Tapi kalau implementasinya di lapangan di perusahaan ini jarang. Nah ini juga sebuah kesempatan nih bagi saya atau teman-teman semua untuk bisa berbagi mengenai pengelolaan persediaan, inventory, warehousing ya di industri kecil menengah ya. Siapa bisa ada datangin tuh ya. Nah kalau ada juga pelaku IKM, UKM bisa tuh, yuk kita sama-sama belajar mengenai inventory, perencanaan ya, menghitung kebutuhan orang,
kemudian perencanaan jangka panjang ya, seperti itu. Mudah-mudahan hal ini bisa meningkatkan produktivitas, pasti efektivitas, efisiensi di bisnis Anda, di industri Anda, ataupun di unit kerja Anda ya. Itu aja mungkin yang bisa saya sharing ya. Sampai ketemu lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.